Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat Isya berjamaah Masjid At-Ta'awun yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan terus-menerus kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam ini kita alhamdulillah bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama menjalankan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Isya berjamaah, yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Dan sebelumnya kita juga alhamdulillah sudah melewati hari ketiga di bulan Ramadan 1444 Hijriah tahun ini. Salawat beserta salam semoga selalu senantiasa terlimpah curah ke baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan semua pengikutnya yang istiqomah untuk senantiasa menjalankan ajaran-ajarannya hingga akhir zaman, dan insyaallah itu adalah termasuk kita di dalamnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 bulan menjelang Ramadan kita diajarkan untuk berdoa, ya, artinya di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Sekarang kita sudah disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan yang mulia ini, yang tidak semua Allah beri kesempatan. Mungkin ada beberapa saudara kita, keluarga kita, ya, sebelum Ramadan ini datang sudah dipanggil lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau saya juga ada rekan di tempat kerja, walaupun beliau sampai di bulan Ramadan, tapi begitu hari kedua ternyata mendapatkan serangan jantung dan sampai sekarang katanya masih belum sadar, ya. Tentu kita orang yang beruntung untuk bisa bertemu dan juga bisa menjamu tamu agung Ramadan tahun ini, ya. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak di sini sudah puluhan kali mungkin bertemu dengan Ramadan, ya. Kalau ada yang umurnya mungkin 40, itu dikurangi usia balik, mungkin sudah 25 kali kita bertemu dengan Ramadan, ya. Ada satu ungkapan dari beberapa ulama kita yang menyebutkan seringnya kita bertemu itu akan mematikan sensitivitas, ya. Mungkin kita memberikan atau membelikan hadiah kepada anak kita berupa mainan, ya. Di hari pertama mainan yang kita belikan, dan itu adalah mainan yang sangat diinginkan selama ini oleh anak kita, di hari pertama dia pasti akan terus, ya, bawa-bawa itu mainan. Dipinjam temannya pun gak boleh. Bahkan saking senangnya, ketika tidur pun itu dibawa mainan tersebut. Itu di hari pertama. Di hari kedua begitu juga, ya. Tapi tidak se-excited di hari pertama. Hari ketiga, ya, mulai agak luntur. Ada temannya yang mau minjem, ya silahkan, ya. Nggak lagi dibawa tidur. Dan selang 1 minggu berlalu, ternyata mainan itu sudah dilupakan. Bahkan bilang ke kita, ya, kalau mainan ini mau dikasihkan, kasihkan aja ke orang lain, ya. Kenapa ada yang berbeda?
di hari pertama, hari kedua, ketiga, bahkan sampai seminggu, itu adalah karena sudah terbiasa. Ya. Nah, ini berbahaya ketika hal itu ya disamakan dengan Ramadan. Ya. Seringnya bertemu akan mematikan sensitivitas. Ini bahaya kalau hal tersebut terjadi pada Ramadan. Ya. Kita yang sudah puluhan kali bertemu Ramadan tahun-tahun sebelumnya hanya akan menganggap Ramadan tahun ini adalah sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Tidak ada perbedaan. Nanti juga akan berlalu, Syawal akan menggantikan Ramadan. Ya. Dan yang lebih berbahaya lagi, selama ini kita seringkali diberikan informasi itu bahwa Ramadan itu yang enak-enaknya saja, yang baik-baiknya saja. Ya, seperti kita tahu Ramadan itu adalah bulan apa? Bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh kemuliaan. Ya, bulan yang dimana ibadah sunat itu disetarakan dengan wajib pahalanya. Bahkan yang wajib memiliki 10 bahkan sampai 700 kali keutamaan dibandingkan bulan sebelumnya. Ya. Tapi tanpa kita sadar, kalau kita tidak menyikapi Ramadan ini dengan benar, itu akan menjadi mimpi buruk kita di hari kiamat nanti. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, celakalah seseorang, ya, orang paling mulia, ya, yang akhlaknya paling baik di antara semua manusia, sampai bersumpah seperti itu, celakalah seseorang. Padahal Nabi itu, ya, ketika beliau disakiti, ketika beliau dilempari oleh batu ketika berdakwah di Thaif, ya, bahkan malaikat menawarkan agar gunung ditimpakan kepada yang melemparinya, beliau malah mendoakan, ya Allah ampunilah kaumku, mungkin mereka tidak tahu. Ya. Lalu sampai apa yang terjadi dengan orang yang kemudian disumpah oleh Nabi ini, celakalah dia, celakalah seseorang. Ternyata kelanjutannya adalah celakalah seseorang yang apabila dia bertemu dengan Ramadan, kemudian dia menjalani hari-hari di Ramadan tersebut sampai berakhirnya Ramadan, berpisah dengan dia, ternyata Allah dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Celakalah. Nah, ini di riwayat yang lain disebutkan bahwa yang mendoakannya itu adalah malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi. Bagaimana jadinya jika yang mendoakan itu adalah selevel malaikat Jibril, yang mengaminkannya adalah Rasulullah, manusia yang paling mulia, panutan kita semua. Ya. Kita tidak bisa membayangkan. Hadirin, Ramadan itu di salah satu hadisnya disebutkan bahwa ketika Ramadan pintu-pintu surga itu dibuka lebar-lebar. Ya. Ini perumpamaan bahwasanya selama Ramadan itu Allah membukakan akses kita seluas-luasnya, selebar-lebarnya, semudah-mudahnya untuk kita melakukan ibadah. Ya. Maka apa yang terjadi ketika akses itu diberikan, tapi sebagian di antara kita ada yang masih malas untuk sholat, malas untuk saum, malas untuk berinfak, bersedekah, malas untuk tilawah Quran, malas untuk sholat taraweh, ya, malas untuk itikaf. Padahal kita sudah sama-sama tahu, ya, tidak usah diberitahu juga bahwa setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah bernilai berlipat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Harus dengan cara apa lagi Allah menunjukkan kasih sayangnya, ya. Kalau Ramadan yang begitu Allah muliakan, disediakan untuk kita, kita tidak sambut, ya. Kita tahu Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Tapi pertanyaannya, sudah berapa juz kita membaca Al-Quran sampai hari ini? Ya.
Kita tahu ibadah-ibadah sunat itu dihitung wajib. Pertanyaannya, sudah berapa kali ya ibadah-ibadah sunat kita lakukan di bulan Ramadan ini? Ya. Bahkan kita tahu Allah itu maha besar, tapi seringkali ya Persib itu mengalahkan kebesarannya Allah. Ketika kita nonton Persib, tiba-tiba ngong adan, ya kagok ya gol, kagok ya tendangan sudut, ya. Atau sinetron mengalahkan kebesarannya Allah ini dalam tanda kutip, ya. Berapa kali kita seperti itu? Ya, begitu adzan tiba kagok nanti aja, gitu. Dan di bulan Ramadan ini, ya, seperti di hadis yang lain juga disebutkan bahwa pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, bahkan tangan dan kaki setan itu dibelenggu, ya. Tapi ya kita masih melakukan maksiat, ya. Beberapa di antara kita masih dengan enaknya makan di siang hari padahal tidak ada uzur untuknya, masih dengan senang hati menggunjing tetangga, menggunjing rekan-rekannya, saudaranya. Ada yang masih dengan sukacita untuk minum minuman keras, berjudi, ya, clubbing dan lain-lain. Kalau kata Roma Irama itu sungguh terlalu, ya. Begitu Allah mudahkan kita untuk beribadah, bahkan kalau mall itu sedang diskon besar-besaran, ya, bahkan sampai 90%, masa kita tidak ambil kesempatan tersebut? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai pengingat bagi saya pada khususnya dan bagi jamaah pada umumnya. Mari kita sama-sama manfaatkan Ramadan yang agung ini, yang belum tentu tahun depan kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Bahkan jangankan tahun depan, mungkin besok juga kita tidak ada jaminan untuk bisa bertemu dengan Ramadan, ya, di hari keempat. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya bagi jamaah sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.